Nah, skenario berikutnya ini adalah pembayaran yang dilakukan setiap awal bulan dan setiap bulannya itu meningkat sebesar $20 berlangsung selama 30 tahun. Nah, untuk itu kita harus mengingat kembali present value dari anuitas immediate dengan skenario yang sama ya, tapi dilakukannya itu di akhir bulan itu. Nah, ini adalah formulanya nih. Di mana P itu adalah pembayaran pertamanya, pembayaran di akhir bulan pertamanya, Q-nya itu adalah perbedaannya, yaitu $20-nya itu. Nah, sekarang kita masuk ke skenario kita yang benerannya, yaitu di awal bulan, ya, pembayaran pertama itu sebesar P. Berarti 1M itu sama dengan P ditambah, ya. Kemudian pembayaran kedua itu adalah P plus Q, di present value kan sekali, P plus 2Q di present value kan, dan seterusnya sampai pembayaran terakhir, ya. Pembayaran terakhir yaitu 359Q di present value kan juga. Nah, triksnya lagi-lagi sama ya, yang ini akan saya bracket ya. Nah, ini tuh kalau kita lihat ini tuh adalah pembayaran yang dilakukan di akhir bulan, tapi pembayaran pertamanya itu P plus Q. Nah, ini kita bisa pakai rumus ini nih berarti. Ya. Cuman perbedaannya pembayaran pertamanya kalau yang dikotakin ini tuh P, kalau yang kita punya ini sekarang pembayaran pertamanya itu P plus Q. Jadi kita tinggal ubah aja. Terus perbedaan keduanya itu ini tuh ada 359 pembayaran sementara yang dikotakin ini tuh ada 360 pembayaran. Jadi kita tinggal sesuaikan yaitu P plus Q. Jadi A359 ya ditambah Q per J-nya tetap. Nah, ini menjadi A359 J dikurangin 359 V pangkat 359. Nah, ini mirip ya. Nah, di sini 1M-nya itu udah angka, Q-nya juga udah angka. Nah, A ini bisa dihitung, ini angka juga, ini angka semua ya ini. Q per J-nya juga angka karena Q-nya itu $20 dan P-nya itu bisa kita hitung. Ya, kita bisa hitung hasilnya adalah 729,52. Ya, sekian ini untuk yang payment yang berubah menurut deret aritmatika. Habis ini masih ada satu skenario lagi, yaitu payment yang berlangsung selama tak hingga kali. Nah, berikut adalah skenario keempat. Kita pengen tahu pembayaran per bulan yang dilakukan setiap awal bulan dan kemudian meningkat sebesar $1 setiap bulannya. Nah, ini karena peningkatannya cuma $1, masih mampu kita ya dengan modal awalnya 1M. Tapi kalau peningkatannya itu $20, kita itu nggak mampu. Itu untuk skenario untuk yang di perpetuity immediate. Tapi bagaimana dengan perpetuity due ini? Ya, berarti kita pengen tahu ini 1M-nya itu adalah ya. Nah, pembayaran pertamanya itu berapa? Itu kita pengen tahu ya. Kemudian pembayaran keduanya itu adalah P plus Q, kita present value kan, P plus 2Q kita present value kan, dan ini kan berlangsung selamanya. Nah, lagi-lagi kita ini yang bagian dari suku kedua dan seterusnya itu kita pikirkan sendiri, dan ini tuh mirip dengan perpetuity immediate ya, tapi pembayaran pertama itu sebesar P plus Q. Nah, kita bisa pakai rumus yang kita kotakin ini ya, berarti P plus Q per J, tapi ininya tetap ya perbedaannya dengan Q per J kuadrat. Nah, ini sekarang kita bisa hitung nih P-nya nih ya. Nah, Q-nya itu kan $20 ya. Nah, ini kita, tapi di sini peningkatannya itu masih di sini nih. Jadi ketika kita ingin tahu berapa maksimum ini $1 maksimumnya itu berapa, nah masih sama gitu. Berarti kalau $1 Q-nya itu mesti berapa gitu. Q per J kuadratnya itu berapa. Dan Q-nya itu masih sama, yaitu sebesar ininya tuh mesti berapa kalau Q-nya itu $1 ya. Berarti ini berapa? 1 per 0,2 kuadrat, ini dapatnya 250.000. Walaupun dikurangin payment, bunga kita masih cukup untuk mendapatkan kenaikan $1 per bulan. Nah, oleh karena itu, nah ini sama dengan P ditambahin P plus 1 per 0,2% ditambahin ini 250.000 ya. Nah, ini P-nya bisa dihitung, yaitu sebesar ini 1496,01
Nah, ini kita akan dapatkan di bulan pertama, di bulan kedua itu bertambah $1, di bulan berikutnya bertambah $1 lagi, dan seterusnya akan berlangsung selamanya. Dan ini pembayarannya itu dilakukan di awal bulan. Ya, semoga cukup jelas nih. Jadi di sini setiap rumus ini, setiap skenario itu saya tidak memberikan formula yang baru ya. Saya selalu memakai formula yang lama, yang dipakai ketika pembayarannya itu dilakukan di akhir bulan. Nah, berikut saya sudah melakukan summary atas apa yang sudah kita dapatkan di bab 8 ya terutama. Nah, kita lihat bahwa setiap pembayaran yang dilakukan di awal bulan, nilainya itu selalu lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada setiap pembayaran yang dilakukan di akhir bulan, walaupun skenario lainnya itu sama nih. Ini lebih rendah daripada ini ya. Ini lebih rendah sedikit daripada ini. Ini lebih rendah sedikit daripada ini ya. Dan semuanya itu. Dan kemudian pada tabel di awal video ini saya melakukan kesalahan. Ini tadi saya menulisnya ini 333,33 walaupun sebenarnya harusnya 348,52 ya. Dan ini pembayarannya itu dilakukan di akhir bulan. Tapi kalau pembayaran dilakukan di akhir bulan ini jawabannya 347, lagi-lagi sedikit lebih rendah dibanding dengan pembayaran yang dilakukan di akhir bulan. Nah, jadi di sini total ada 12 skenario. Ya, Anda diharapkan untuk bisa mendapatkan semua nilai ini untuk berbagai skenario. Ya. Nah, berikut slide terakhir adalah tips dan triks ketika kita ingin mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, berikut ini saya sedikit sharing tips dan triks dalam menghadapi masalah-masalah untuk annuity due dan annuity immediate. Nah, tips yang pertama itu, Anda diharapkan mungkin lebih baik mengerti konsep daripada menghafal formula annuity due nih. Ya, jadi formula annuity due itu walaupun sudah diberikan, tapi saya itu against ya. Jadi sebaiknya Anda lebih mengerti konsep ketika pembayaran pertama itu dibuang dan kita tinjau pembayaran kedua dan seterusnya. Nah, kemudian tips yang kedua itu relasi antara anuitas due dan anuitas immediate itu bisa didekati secara berbeda. Kalau tadi kan saya akan tulis dulu nih. Nah, misalkan kita punya present value-nya itu 1M ya. P ditambah misalkan ada kenaikan inflasi nih. 1 plus K kuadrat, V kuadrat, dan seterusnya sampai pembayaran ke N-1 ya. Ke N, tapi kan ininya N-1. Ini harusnya N-1. Nah, kalau tadi tuh saya mengesampingkan pembayaran pertama, ya, saya tinjau yang ini nih. Ya, tapi ada cara yang lain ya. Cara yang lain itu adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan V. Nah, akibatnya ini saya punya PV ditambah 1 plus K V kuadrat, dan seterusnya sampai 1 plus K N-1 V pangkat N. Nah, ini sisi kanannya itu kalau kita lihat, ini tuh adalah PV itu adalah pembayaran yang dilakukan di akhir periode kita present value kan gitu. Nah, ini juga sama nih. PV 1 plus KV kuadrat itu adalah pembayaran yang dilakukan di akhir periode kedua kita present value kan. Dan ini kita udah tahu rumusnya, dan ini tuh rumusnya itu adalah ini. Ini totalnya ada N pembayaran, bukan N-1 pembayaran seperti pada sebelumnya. Dan pembayaran pertamanya itu P ya, bukan P dikali 1 plus K seperti pada sebelumnya. 1 dikurangin 1 plus K V dipangkatin ke N dibagi dengan J min K. Tapi di sini kita punya ada V. Nah, ini V-nya kita bisa usir ke kanan ya. Dan kita mendapatkan hubungan antara annuity due dengan annuity immediate ya. Tips yang terakhir itu untuk menghitung akumulasi, lagi-lagi kita nggak usah menghafal formula, lebih baik pakai formula ini nih. J sama dengan ya ANJ dikalikan 1 plus J pangkat N. Dan ini berlaku untuk setiap skenario apapun. Seandainya ini adalah pembayarannya itu meningkat sesuai dengan geometri, ini bisa dipakai. Seandainya ini adalah annuity due, ini juga bisa dipakai. Gitu. Jadi formula ini tuh berlaku untuk skenario apapun. Nah, sekian dari saya, sekian dari bab 8. Kita akan lanjut ke bab 9.